Kejadian 16:17. Oke, kita mulai ya. Kita lihat halaman 10 nomor 9. Kristus di dalam Perjanjian Lama, yang kita sudah bahas beberapa poin. Ini sebenarnya dari mulai kita Perjanjian itu, perkataan Tuhan yang menjadikan segala sesuatu itu adalah perkataan Yahweh. Yahweh itu adalah Yesus sendiri sebenarnya. Jadi Tuhan itu. Setiap kata Tuhan besar di Alkitab itu disebut Yahweh, tetapi orang Israel mengatakan Yehova. Nah, itu adalah seluruh kegenapannya di dalam Kristus. Jadi kalau Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, itu Yahweh pernah ngomong seperti itu. Dan akulah Allahmu, umatku, aku adalah terang. Nah, itu adalah perkataan-perkataan ini semua identitas daripada Yahweh. Diambil oleh Tuhan Yesus semua. Itu nanti di beberapa poin di sini saya jelaskan ya. Nah, kita mulai dari 9, Kejadian 16 ayat 7 sampai 11. Di sana dikatakan Hagar dalam sangat kesusahan gitu ya, karena dia kehausan, kelaparan dan mau mati. Ayat 9 itu dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan, kalau ada malaikat Tuhan besar, kalau Tu-nya biasa, Tuhan biasa, T besar, U-H-nya biasa, itu malaikat biasa. Tapi kalau T-U-H-nya besar, itu adalah Yesus. Ya. Jadi itu adalah Teofani. Teofani penampakan Allah. Dalam Yahweh itu dinamakan sebagai Yesus. Tuhan itu Yahweh sebenarnya, ditulis di sini. Jadi malaikat Yahweh, malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan yang seperti ini adalah malaikat yang langsung berbicara dan ada rencana-rencana penebusan di dalam setiap perjumpaan dia. Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Jadi Tuhan yang meminta Hagar tidak melarikan diri, tetap dia harus setia walaupun ditindas, ya. 10. Lagi kata malaikat Tuhan kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Sama persis dengan Abraham perkataannya. Jadi orang Israel dengan orang Arab itu sama. Ya, berkatnya sama. Ada kemiripan. 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan akan menamainya Ismail. El itu Allah, Elohim. Ya, Is itu anak laki-laki, kaum laki-laki. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Jadi senang perang ya. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Jadi bahkan saudaranya pun ditentang. Itu perang di dalam kerajaan Saudi Arabia, kerajaan Arab itu terjadi peperangan keluarga. Jadi bukan perang dengan yang lain, tapi mereka perang sendiri dalamnya, seperti ayat yang dikatakan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah siapa? Nah, El Roy. Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Jadi El Roy bahwa Tuhan memperhatikan kesusahan dia, memandang dia. Ya, jadi siapa itu? Yesus. Ya, ini yang ada. Nah, itu kemudian siapakah yang melarang Abraham untuk menyembelih anaknya? Kejadian 22, 11 dan 5. Ya, Kejadian 22, 11. Tetapi berserulah siapa? Yesus. Ya, jelas ya. Jadi berserulah malaikat Tuhan dari langit ini. Abraham, Abraham.
sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa kau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Dan kemudian ayat 14, "Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Yehova Yireh." El Yireh, El Roy tadi kan, jadi ini El Yireh, Tuhan menyediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, surah ini menunjuk di atas gunung Yahweh itu adalah Golgota. Ya. Jadi Abraham tahu nggak nanti di Golgota akan mati Mesias? Tahu, dengan mata imannya. Ya, dia dikasih kemampuan dimensi roh. Jadi Abraham bisa lihat Yesus mati di sana. Kalau kau tahu Pak, Ibrani juga dijelaskan. Abraham tahu. Ya, kitab Ibrani pasal 11 dan 12 di sana katakan Abraham tahu penebusnya, dan bahkan dia percaya kalau anak saya ini saya bunuh sekalipun bisa dibangkitkan Tuhan. Nah, itu kepercayaan Abraham. Jadi kenapa dia berani bunuh? Wong Allah menciptakan saya kok. Pasti dia bisa hidupkan anak saya. Ya. Nah, maka dia nggak ragu-ragu pun, karena dia punya iman. Tapi jangan coba-coba dengan anakmu sendiri. Ya. Karena ini untuk Abraham, bukan untuk siapa-siapa ya. Jangan tiru-tiru gitu ya. Ada yang tiru dulu juga. Ya. Ada yang tiru, orang-orang suku itu tiru-tiru. Oke, saya lanjutkan ya. Saudara, ini banyak ya. Nanti kalau dipelajari ini ayat 12, yang 12 ya. Ayat 12, "Siapakah yang menampakkan diri pada Musa dalam bentuk semak yang terbakar, namun tidak terbakar dan berbau hangus." Keluaran 3, 2 dan 4. "Dan yang mengatakan, I am that I am." Ya. Siapakah itu? Setelah siapakah yang dirindukan oleh orang-orang dalam kitab-kitab yang ada, termasuk dalam kitab Al-Quran juga itu ya, bahwa nanti akan datang seorang penghakim yang ternama di akhirat dan di jagat dan di surga. Itu adalah Yesus Kristus Isa Masih. Nah, itu ada di kitab mereka. Dan itu jelas ada. Dan bahkan beberapa peristiwa yang ajaib diceritakan di sana gitu ya. Tentang Isa Masih atau Yesus adalah kalam Allah, seperti Yohanes 1:14. Jadi Yesus adalah kalam Allah. Nah, itu di dalam kitab-kitab itu ada semacam misteri-misterinya yang dijawabnya di dalam firman Tuhan. 13, "Siapakah yang dilihat Yakub dalam mimpinya melihat anak tangga yang turun naik." Kejadian 28 ayat berapa? 12 ya. "Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga." Nah, sore ini 13, perhatikan. "Berdirilah Yahweh di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Isa. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu." Saya tanya, siapa yang ngomong? Siapa? Yesus. Dan dia nanti yang berkumpul dengan main gulat smackdown dengan Yakub. Terus kemudian Yakub minta berkat. Ini aneh loh. Kalau kita minta berkat ya, diberkati kayak Yakub pasti gak ada yang mau. Saya pernah khotbah di gereja-gereja yang Pentakosta. Mereka, "Pak, khotbah Bapak aneh sekali kan." Mau diberkati, wah berkati saya berkati. Karena dia takut dengan Esau. Kalau diberkati berarti dia tenang nantinya. Terus saudara tahu bagaimana Tuhan berkati? Pangkal pahanya dipelecok atau di engselnya dilepas. Soal hidup dia mujizat. Loh, berkat kok kayak gitu? Nah, saya tanya kan jemaatnya, siapa yang mau diberkati seperti ini? Nggak ada yang tangan. Di sini juga saya tanya, siapa yang diberkati gini? Siapa yang nggak berani semua kan? Gitu kan? Tapi Pak Samuel Tunet itu pasti acung tangan dia. Ini berkat Tuhan. Ya kan? Yang ngalami acung tangan, dia nggak ngalami ramrak kan? Betul nggak? Nick Juvivic pasti dia angkat tangan, untung nggak ada tangannya dia. Yang nggak punya tangan kaki kamu dia. Kenapa kamu seperti ini? Tuhan berkati saya. Nah, itu perkataan yang keluar dari mulut dia.
Ya, jadi kenapa Tuhan berada di samping dan menjelaskan. Jadi ini tangga ini sampai ke surga, Saudara. Jadi dia mimpi dari bumi ya, dari pijakan bumi ini tangga itu sampai ke surga. Dan malaikat naik turun berapa ratus ribu malaikat, gitu kan? Terus kemudian berdiri di tangga itu di samping. Terus beritahu Yakub. Nah, siapa yang dilihat? Dikatakan Yahweh. Nah, saudara perhatikan, Yahweh tidak pernah dilihat oleh siapapun. Sudah saya jelaskan kan dalam Yohanes 5. Ya, suaranya pun tidak pernah didengar orang dan tidak pernah dilihat oleh siapapun. Dan hanya melalui anak baru Yahweh diketahui suaranya, wajahnya, dan seluruh karakter hidupnya. Yahweh sendiri tidak pernah diketahui. Maka Tuhan mengatakan, kalau kamu tahu aku, kamu tahu Bapa. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini Yahweh ini siapa? Disebutkan ini adalah Yesus, Teofani Allah, dia menampakkan diri. Ya, ini luar biasa nih. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang melarang Biliam dan menghimpit keledainya sampai keledai itu bisa berbicara? Nah, yang bikin keledai bicara siapa? Ya, maka jangan terlalu keras kepala kayak keledai. Bilangan 22. Bilangan 22. Ya, ayat 22 sampai 35. Ayat 22 ya. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan. Nah, siapa? Malaikat Tuhan besar, Yesus, malaikat Allah. Di jalan sebagai lawannya, Biliam mengendarai keledainya yang betina dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terbunus di tangannya, takut ya, keledai bisa takut. Menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Biliam memukul keledai itu dan memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya pada tembok saking takutnya. Jadi kayak keledai itu mepet-mepet seperti itu. Sehingga kaki Biliam terhimpit pada tembok, itu kesakitan dia. Saking sakitnya, maka ia memukulnya pula. Jadi keledainya dipukul oleh Biliam. Ya, berjalanlah pula malaikat Tuhan. Terus melihat malaikat Tuhan meniarlah keledai itu. Saudara, ini Biliam ini babaknya luar biasa. Udah keledai kayak gitu masih gitu sampai akhirnya ini, saudara. Ketika 27 melihat malaikat Tuhan meniarlah keledai itu dengan Biliam masih di atasnya, maka bangkitlah marah Biliam, lalu dipukulnya keledai dengan tongkat, mungkin gitu ya. Dan 28, ketika itu Tuhan membuka mulut keledai sehingga ia berkata kepada Biliam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai kau memukul aku 3 kali? Biliam pakai. Keledai bisa memukul. Nah, Biliam mengatakan, karena engkau mempermainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tapi keledai itu berkata kepada Biliam, ini bercakap-cakap ya, keledai dengan manusia ya, hebat ini. Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian padamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan, nah surah ini, mata Biliam, langsung dia buka. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terbunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Langsung, tak berani, buk langsung. Tadi siapa itu? Seumpama Yesus hari ini di sini. Saya percaya saudara nggak ada yang berani duduk di situ. Semua tersungkur, termasuk saya. Yesus, tapi karena gablaknya kita nggak lihat. Mukuli orang yang bener mah, keledainya dipukuli, anjingnya dipukuli gitu kan. Begitu kita disingkapkan, ini cara Tuhan gitu, cek singkap, wah dia tahu, dia langsung bersujud. Ya, nah kita berdoa supaya kita terus disingkapkan terus ya. 15, siapakah yang mampu membuat seluruh bangsa Israel menangis dengan keras di Bokim? Nah, saudara bisa dapat dari referensi yang saya kumpulkan buku-buku yang lebih dari 40 buku itu ya. Jadi saya cari satu-satu, saya lagi kumpulkan semua. Ini ada kira-kira nomor 200 misalnya. Banyak sekali, mungkin bisa lebih, bisa 1000 kalau dari kejadian. Ya, siapakah yang mampu? Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-4.
Saudara perhatikan. Jadi saya percaya gerakan kebangunan rohani, pertobatan massal itu harus hadir malaikat Tuhan. Dan saya percaya waktu John Sung ada di Semarang pertama kali tiba di Indonesia, dan dia tidak pernah berpromosi apapun. Dan begitu dia tiba di tempat itu pagi jam katanya 9, dan sore hari itu ribuan orang bisa kumpul berada di dekat pantai, dan dia langsung khotbah di sana. Dan saya percaya itu adalah malaikat Tuhan di sana. Ada kuasa Tuhan yang ajaib. Kenapa saudara? Karena perjalanan dia adalah membuka gereja baru di pulau yang ada di Jawa. Bayangin John Sung itu zaman dulu naik apa saudara? Itu berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun dia di tengah lautan itu. Dan setiap kali di tengah lautan dia bacanya apa? Yesus Kristus, Yesus Kristus. Dan dia khotbah Yesus Kristus. Sampai hari ini Billy Graham juga sama, khotbahnya Yesus. Nggak tahu yang lain. Ya terakhir ini beberapa hamba Tuhan juga mulai khotbah Yesus gitu ya. Nah kalau kita seluruh jemaat, seluruh komisi khotbahkan diajar Yesus, ya itu lebih hebat itu kuasanya. Betul ya? Siapa tahu Tuhan pakai nanti kemudian hari. Ya. Kita lanjutkan. Jadi di Bokim itu ya. Sorry baca dulu ya ayat 4. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu pada seluruh Israel, terjadi apa saudara? Menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Bokim artinya apa? Menangis dengan memerah. Saya nangis pertama kali penyesalan itu kelas 1 masuk 2 SMP. Waktu terakhir ujian. Nggak tahu kenapa bisa nangis, maju ke depan saya nangis sendiri. Sampai hari ini saya pikir, kenapa ya bisa nangis? Nggak masuk akal. Ada seorang tanya pada saya, nggak bisa ditahan Pak, nggak bisa ditahan. Jadi kalau dia sudah bertobat itu nangis bukan nangis sedih, nangis sukacita. Bertemu dengan Tuhan. Jadi nangis diri kita ini yang hina, terus ketemu Tuhan itu sukacita. Jadi nggak bisa ditahan gitu. Nah itu namanya pertobatan, ya pertobatan dari kuasa Roh Kudus. Oke, siapakah yang menampakkan diri kepada Gideon di bawah pohon terbantin? Nah, saudara baca sendiri ya. Dan itu banyak sekali di sana. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 11 yang huruf tebal. Saudara, siapakah? Jawabannya adalah dialah Kristus Yesus. Rahasia keagungan ibadah kita. 1 Timotius pasal 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 16. Ya, 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16 sama dengan Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan ya. Nah, saudara ada syair. Ini sebenarnya syair ya. Dan sesungguhnya agunlah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Saudara perhatikan. Jadi malaikat-malaikat itu sebelum menyampaikan hati Bapa, saudara, mereka itu diberitahu oleh siapa? Yesus. Jadi yang menyampaikan berita para malaikat harus begini dan begitu, yang atur siapa? Yesus. Kan Yesus kepala segala sesuatu, sumber dari segala sesuatu, alfa dan omega, arketelos, protos, eskatos. Betul ya? Nah itu berarti Yesus itu berperan segala-galanya di dalam seluruh kontrol dia semua. Ini yang penemuan terbaru dari buku-buku yang saya baca. Jadi ini lebih jelas, lebih berani, dan lebih mengungkapkan Kristus. Selama hampir 500 tahun sejak zamannya reformasi. Berhenti setelah Luther, dan kemudian setelah John Calvin, buku Institutio. Nah itu berhenti. Dan ada satu buku yang saya lagi selidiki, Francis Turretin, ya, buku sistematik pertama di dunia abad 18. Ditemukan dalam kamarnya dia dan kemudian dibukukan, ada 4 jilid, dan saya sudah pesan, udah dapat semua. Yang 4 jilid terakhir saya nggak dapat, dan kemudian saya pesan dapat. Nah sore itu kira-kira hampir 10.000 lebih, 15.000 halaman. Saya nggak tahu bagaimana seorang yang dulu kuno nulis di kertas yang kayak daun lontar itu tiap hari nulis, dan isinya itu akademis yang nggak masuk akal. Waktu saya baca, bisa berarti perpustakaan di mana? Berarti orang ini jenius sekali, Francis Turretin ini.
sangat jenius, lebih daripada Berkhof, semua kalah. Termasuk kemungkinan besar Calvin pun kalah. Karena dia kalibernya tuh, saya baca tuh nggak masuk akal. Nggak mungkin orang abad 18 sudah tulis seperti itu. Dia referensinya tahu semua, ini kemana, semua tahu. Hanya tulisan tangan, dia bisa ingat semua. Itu orang jenius sekali. Ingat semua yang ditulis di halaman berapa, ini di mana, tulis semua dia. Dan nggak pakai iPad kayak saya. Saya kan pakai iPad kan. Nggak hafal semua, dia hafal semua loh. Seluruh ayatnya hafal semua. Nah nanti kalau ada pelatihan ujian harus hafal semua itu, pendeta-pendeta. Ya kan? Oke, kita lanjutkan ya. Dialah Kristus rahasia keagungan kita. Jadi dikatakan dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dan menampakkan dirinya pada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang apa saudara? Tidak mengenal Allah. Termasuk siapa di sini? Termasuk bangsa siapa? Yang dicintai Tuhan. Israel. Jadi Israel punya Taurat, punya Musa itu belum kenal Yesus. Jadi kalau saudara pegang PL saja, saudara nggak akan diselamatkan. Kalau itu tidak digenapi dalam Yesus. Maka saya katakan Mazmur 23, Mazmur 22 saudara baca, dan tidak sampai masuk tembus pada Kristus, saudara tidak ada keselamatan yang kita baca. Tidak menyelamatkan. Nah ini rahasianya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah ini adalah himne. Pertama kali mereka memuji, memuliakan hadirat Tuhan Yesus Kristus. Dan ini himne, nyanyian, atau bagaimana nyanyian dulu para rasul gitu ya. Yang kedua, fondasi gereja diingatkan oleh Paulus pasal 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara, dikatakan di situ ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Nah saudara, saya ingin tanya, kalau kita mau ngajar sekolah minggu, saudara letakkan dasar apa? Nah, mengenal Yesus Kristus. Yang diajar tentang tentang apapun, tujuannya kemana? Ya seperti Yesus 40 hari ceritakan, itu cerita saya tuh. Abraham itu yang waktu sembelih anak itu aku di sana tuh. Aku beritahu dia jangan, aku gantikan nanti. Nah itu semua diceritakan 40 hari itu cerita itu semua, mengajarkan seluruh kegenapan perjanjian lama. Dan kemudian bagaimana nanti Yesus datang kedua kali, menurut cerita semua, diberitahu semua. Nah ini luar biasa. Dari iman mereka tuh, kuatnya kayak apa ya? Kebakarnya, saya kadang-kadang mikir, kalau mereka dapatkan pengetahuan itu gimana itu? Langsung dari Yesus sendiri. Imannya gimana gitu kan? Beraninya gimana gitu? Maka mereka berani mati. Ya. Fondasi dasar gereja. Yang ketiga, Yesus adalah imam besar yang menyelamatkan, yang membenarkan, menebus dosa manusia yang dianugerahi kasihnya. Itu dalam Ibrani semua dibaca ya. 4, dialah yang harus diberitakan. Kita bagikan sebagai benih-benih firman Tuhan. Nah, saudara, waktu saya mengajar ini di mana saya lupa sih. Ada orang tanya, Pak, kok nggak pernah tahu ya gini-gini? Oke, kita coba Yohanes 12. Ya, Yohanes 12. Itu di situ lupa dimasuknya. Yohanes 12 dari ayat 20. Kematian Yesus itu ya, itu benih. Jadi kalau saudara memberitakan kematian Yesus, itu adalah benih yang akan dibangkitkan. Ayat 22. Yohanes 12. Yohanes 12, 20 berapa? 24. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bukan pohon besar. Ini perkataan ini aneh sekali. Saya tuh baca-baca kadang-kadang saudara jadi orang pinter. Baca Alkitab itu kadang-kadang nggak logis. Waktu dibaca benih, berarti kan harusnya ada akar dulu dari pohon gitu kan? Enggak, benih langsung apa? Buah.
Apa hubungan benih dengan buah? Buah pasti berbenih, betul kan? Coba selalu lihat buah ada benihnya kan? Karena bisinya kan? Itu kan benih. Jadi kalau orang Kristen berbuah artinya apa? Dia pasti ada benih untuk ditabur. Jadi berbuah dalam kerajaan Allah adalah saudara menabur benih firman Kristus. Nggak habis-habis. Ketemu siapapun saudara, saksikan perkataan-perkataan Yesus, hidup Tuhan Yesus. Saudara sedang menanam benih itu, nanti suatu hari dia akan dibangkitkan dan dimunculkan, dihidupkan benih itu. Jadi kalau benih itu tidak mati dalam diri kita dan kita mati bersama Kristus, nah benih itu tidak punya kuasa untuk dibagikan. Nah ini kuasa ini saudara. Jadi kalau orang memberitakan firman Tuhan, saudara harus tahu, Tuhan Yesus ingatkan murid-murid waktu mereka bisa mengalahkan kerajaan kegelapan, kuasa iblis, semua dikalahkan. Wah, setan sudah kalah dengan kami. Mereka bersuka cita, mereka balik. Terus Tuhan Yesus mengingatkan satu kalimat. Jangan kamu senang, jangan kamu bersuka cita karena setan tunduk kepada kamu. Tidak, tapi bersuka cita karena saudara, namamu dicatat dalam kitab kehidupan. Jadi namamu itu sudah dimatikan di sana. Namamu sudah bersama dengan Kristus di sana, dan kemudian kamu baru bisa bertumbuh. Kamu bisa memberikan benih-benih. Kamu bisa berbuah. Jadi mengapa dikatakan berbuah? Karena buah itu siap ada benihnya. Nggak ada buah, nggak ada benih. Buah kecuali buah semangka sekarang, benihnya putih-putih semua gitu ya. Dibuat tidak berbenih. Semua buah dibuat tidak berbenih gitu. Jadi gereja Tuhan juga gitu, dibuat nggak berbenih semua. Supaya gede, bagus, indah, disuntik gitu kan, supaya luar biasa, tapi nggak ada benihnya, nggak ada buahnya. Kasihan juga gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Oke, selanjutnya. Ini sudah saya jelaskan. Dialah visi misi seluruh arah tujuan gereja Tuhan. Nah, saudara, termasuk bukan hanya gereja, keluarga kita. Ya, saudara belajar itu. Beritahu anak-anak kita. Beritahu papamu seperti ini bukan karena papamu pingin seperti ini, seperti orang dunia, tidak, karena papamu menjalankan visi dari Tuhan. Jadi bukan hanya jadi hamba Tuhan, saudara. Kita pun di mana menjadi ibu juga ibu di dalam Kristus, menjadi papa dalam Kristus, suami dalam Kristus, istri dalam Kristus. Jadi artinya bahwa kita berdiam bersama dengan Tuhan, seluruh hidup kita diproses oleh Tuhan dan menghidupi Tuhan. Nah ini visi misi. Jadi wahyu itu jelas, nanti penjelasannya di poin yang ke-6 itu ya. Nah sekarang kita lihat poin yang paling bawah. Berita terpenting yang tidak boleh dilewatkan dari awal akhir tujuan berita seluruh isi Alkitab, baik yang dipaparkan PA atau PB, yaitu Yesus Kristus sebagai pusat seluruh kegenapan dan kepenuhan, pleroma dan telos. Nah saudara perhatikan, saya baru pelajari ini ya, berapa minggu ini. Bedanya pleroma. Pleroma adalah sesuatu yang digenapi secara baik itu historis, secara seluruh yang ada kejadian-kejadian, bahkan secara fisikal, semua pleroma. Telos digenapi dengan kuasa roh yang tidak kelihatan dan menuju pada puncak kemuliaan yang Allah berikan. Jadi pleroma itu adalah penggenapan. Contoh pleroma ya, contohnya. Dikatakan Matius 5:17, aku bukan menghapuskan, tapi aku menggenapi. Itu pleroma, bukan telos. Nah, pleroma aja. Jadi tuntutan hukum Taurat bahwa harus ada orang yang berkorban bagi kita, diwakili dengan kambing, domba, disembelih. Nah, pleroma itu artinya apa? Aku sekarang menjadi penggenapnya. Jadi aku jadi apa? Gantikan kambing itu dan kemudian disembelih, dibunuh, mati. Nah, itu namanya pleroma. Jadi langsung menggantikan secara historis kejadian semua. Nah kalau telos adalah membawa seluruh pleroma itu menuju arah serupa dengan Allah di dalam Kristus anaknya. Nah itu tujuannya. Ya. Jadi kalau kita belajar dari awal pertama kita terus gitu, kita mulai ngerti. Oh iya jelas ini. Nah setelah ngerti saudara bawa setiap area hidup kita, setiap inci hidup kita, setiap detik hidup kita, setiap kejadian itu dibawa untuk kembali pada teosnya, pada kemuliaan Tuhan. Dan kita diberi kuasa oleh Tuhan menjadi pleroma